akan sebaik-baiknya berdiri tegak dengan akal ini, maka kemaslahatan dunia akan berdiri dan juga akan mempunyai dampak kepada kehidupan akhirat nanti. Jadi selalu tidak selalu terkait hubungan akal dengan akhirat. Nah, tidak hanya berkepentingan pada kehidupan dunia. Fajauharul khuluqi ar-rabbani fajauharul khulqi ar-rabbani lil bashari wal aqlu. Inti dari ciptaan yang bersifat ketuhanan bagi manusia itu adalah akal. Nah, di sini menegaskan bahwa akal ini salah satu ciptaan Tuhan, ya, yang pokok. Jadi posisi akal sangat penting sekali. Wabihi unito at-taklifu asy-syar'i wal qadari. Dan dengan akal ini, ya, pemberlakuan syariat dan peradaban, sehingga akal ini berfungsi untuk penerapan kapan dimulainya seseorang itu harus menjalankan syariat Islam itu ketika orang itu berakal. Kalau orang yang tidak berakal itu tidak punya kewajiban untuk menegakkan, melaksanakan perintah Allah yang bertujuan itu juga menjalankan peradaban. Nah, walaula al-aqlu lama qamat hadaratun wala wada'at qawadinu tanadhumi hayatin nas liya'ishu fi amanin. Jadi kalau tidak ada akal, maka peradaban tidak akan terwujud, dan tidak adanya aturan-aturan untuk mengatur kehidupan manusia kalau tidak ada akal. Karena adanya akal, maka termasuk digunakan untuk mendapatkan keamanan dalam hidup. Jadi fungsi akal ini sangat penting sekali. Walidzalika kana luzuman. Maka dengan demikian itu keberadaan akal sangat wajib sekali, penting, ya. Nah, maka dari itu mari kita bahas ini muqaddimah dari memasuki kata al-aqlu fil Islam. Al-aqlu fil Islam jaa fil mu'jam al-wasit fi ma'ani aqlun. Di dalam kitab Mu'jam al-Wasit, makna akal itu idrakul asya ala haqiqatiha. Jadi luar biasa. Jadi dalam kitab Mu'jam kamus yang bernama al-Wasit ini, fungsi makna akal ini adalah idrakul asya ala haqiqatiha. Jadi kemampuannya itu adalah untuk mengetahui sesuatu ke hakikatnya, ke substansinya. Ini sudah menjadi pengertian bahwa akal itu punya kemampuan atau berfungsi untuk mengetahui sesuatu secara substantif. Tidak hanya pengetahuan yang bersifat kulit saja, tetapi mampu menerobos relung-relung paling dalam. Ya, ini coba nanti kita eksplor. Maka akal ini sangat eksotik dalam kita bahas nanti.
wa minha al-luju' wa tahassun wa kadzalika ar-ribtu wal imsak. Wa fi lisanil Arab annahu sumiya al-aqlu aqlan li annahu yumsiku wa yuljin sahibahu an wurudil mahalik. Di dalam lisan Arab disebutkan akal ini kemampuannya itu karena bisa menjauhkan atau mencegah orang yang punya akal itu dari kehancuran. Ya, ini dari kamus-kamus ternyata kamus-kamus yang ada saja menyebutkan pengertian akal yang sangat luar biasa sekaligus menjelaskan fungsi akal, posisi akal juga. Wa wurida inda Ibni Faris anal aqla wal habis an dhamimil qawli wal fi'li. Ibnu Faris menyebutkan juga bahwa sesungguhnya akal ini fungsinya al-habis. Al-habis itu sesuatu yang bisa mengkerangkeng, membatasi, mengendalikan, ya. An dhamimil qawli wal fi'li, dari dosa, kesalahan, ya, ucapan dan perbuatan. Nah, ini. Fa bidzalika yattadhihu anna madata aqlin fil lughah tadullu ala ijtinabil qaba'ih wa kulli ma yusi'u ilal insan min af'alin wa aqwalin. Jadi dengan itu posisi akal, fungsi akal, peran akal itu untuk menunjukkan agar kita bisa menjauhi dari segala sesuatu yang jelek dan sesuatu yang menjadikan manusia itu berbuat kesalahan dari pekerjaan, dari perbuatan dan perkataan. Nah, ini kalau dari sisi pengertian saja, Mas Khairul Irfan, bahwa baik di dalam kamus Mu'jam al-Wasit, Lisan al-Arab, kemudian Ibnu Faris menyebutkan bahwa pengertian akal ini mempunyai posisi sangat penting, peran yang sangat luar biasa, bahwa akal disebut di sini bahwa bisa idraku al-asya ala haqiqatihi. Jadi bisa menelusuri sedalam-dalamnya hal-hal yang tadinya itu irasional atau sesuatu yang belum terungkap oleh akal. Ini disebutkan di sini. Nah, bagaimana pandangan Al-Quran kalau kita sebagai umat Muslim juga harus membahas sesuatu itu harus berlandaskan Al-Quran juga. Bagaimana menurut Al-Quran? Amma fil Quran fil ayatil lati tad'u al-insan ila ta'ammul wa tafakkur wa tadabbur wal i'tina innama hiya ayatun katsiratun tad'u da'watan sholihatan li imanil aqli fima khalaqallahu lil wusuli min khilali dzalika ila ma'rifatil khaliq wa mata tahaqqaqat ma'rifatul khaliq, ya, asbaha al-insanu 'arifan bi awamirillah fayatba'uha. Nah, ini coba kita lihat. Di dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat, ya, yang banyak yang mengajak manusia untuk berta'ammul, bertafakkur, bertadabbur, dan al-i'tina. Al-i'tina itu ya tadabbur, tafakkur, tapi lebih dalam lagi, ya, bahwa banyak ayat yang menunjukkan manusia agar menggunakan akalnya,
bertadabur. Tadabur itu ya golek